Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Irham Nasya Elkisya Putri dengan NIM C0E025001 dengan mata kuliah perpajakan. Dosen pengampu Bapak Dr. Wimi Eka Saputra SEMSI dan Ibu Dahlia SEMSI. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian KUP, hak dan kewajiban WP dan Fiskus, NPWP dan NPPKP. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional seperti pembangunan pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan publik. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan perpajakan, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. Selain itu, terdapat hubungan antara wajib pajak dan Fiskus yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai KUP, hak dan kewajiban perpajakan, serta NPWP dan NPPKP sangat penting agar sistem perpajakan dapat berjalan dengan tertib dan efektif. Berikut kita bahas. Dan tata cara perpajakan atau KUP merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan di Indonesia. KUP termasuk dalam hukum pajak formal, yaitu aturan yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. KUP mengatur berbagai hal seperti yang pertama, pendaftaran wajib pajak, yang kedua, penyampaian SPT, yang ketiga, pembayaran pajak, yang keempat, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta keberatan dan banding. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan wajib pajak? Wajib pajak adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut ketentuan perpajakan memiliki hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Indonesia menggunakan Self Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar pajak, dan melaporkan pajak kepada pemerintah. Nah, tentunya wajib pajak sendiri memiliki hak. Berikut ini beberapa hak yang dimiliki oleh wajib pajak, antara lain yang pertama, peroleh identitas perpajakan NPWP. Yang kedua, melakukan pembetulan SPT jika terjadi kesalahan. Yang ketiga, mengajukan perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan. Dan yang keempat, mengajukan keberatan atau banding atas ketetapan pajak. Dan yang kelima, mengajukan retribusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, yang terakhir nih, menunjuk kuasa hukum untuk mengurus pajak tersebut. Wajib pajak sendiri tentunya memiliki kewajiban. Nah, kewajiban wajib pajak yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, dan mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, bersikap kooperatif saat pemeriksaan pajak, dan yang terakhir, mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, di pajak memiliki Fiskus. Fiskus adalah aparat atau petugas pajak yang mewakili negara dalam menjalankan administrasi perpajakan. Fiskus memiliki tugas untuk memberikan pelayanan perpajakan, melakukan pengawasan, melakukan pemeriksaan, menagih pajak, serta menegakkan hukum di bidang perpajakan. Nah, Fiskus sendiri memiliki beberapa hak. Nah, Fiskus sendiri juga memiliki hak, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, melakukan penagihan aktif atas utang pajak, mendahulukan pelanggan utang pajak atas barang milik wajib pajak, serta yang terakhir menerbitkan NPWP atau mengukuhkan PKP secara jaminan. Nah, selanjutnya kewajiban Fiskus.
Fiskus juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, antara lain memberikan pelayanan perpajakan yang baik dan jelas, bertindak objektif dan profesional dalam pemeriksaan, menjaga kerahasiaan data wajib pajak, menjunjung tinggi integrasi kode etik pegawai pajak, memperlakukan wajib pajak secara adil dan tidak diskriminatif. Selanjutnya kita akan membahas pengertian NPWP. NPWP atau yang dikenal dengan nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas dalam administrasi perpajakan. NPWP berfungsi sebagai identitas resmi wajib pajak, sarana administrasi perpajakan, serta alat pengawasan kebutuhan pajak serta tertib administrasi negara. Saat ini, bagi wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia, NIK dapat digunakan sebagai NPWP. Selanjutnya adalah NPPKP, adalah nomor pengukuhan pengusaha kena pajak yang menunjukkan bahwa seseorang pengusaha telah dilakukan sebagai penguasa kena pajak PKP. Penguasa yang telah menjadi PKP memiliki kewajiban untuk mengungut pajak pertambahan nilai (PPN), menyetorkan PPN ke kas negara, melaporkan PPN melalui SPT Massa. Status PKP biasanya berlaku bagi pengusaha dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar per tahun. Nah, segitu dulu penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami serta bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.